Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6956 sampai bab 6959. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Agar dapat memperoleh perusahaan pengolahan makanan yang sesuai sesegera mungkin, Lialin meminta AI untuk menganalisis daftar semua perusahaan pengolahan makanan reguler di Maroko, lalu menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing perusahaan berdasarkan alamat terdaftarnya, dikombinasikan dengan citra satelit cakrawala. Salah satu kekuatan terbesar AI adalah kemampuannya untuk berpikir, jadi alih-alih membimbingnya selangkah demi selangkah, Lialin langsung memberitahu perusahaan tentang kebutuhannya sendiri, dan memintanya untuk mencari bisnis makanan yang tidak dalam kondisi operasi yang baik, tetapi mencakup area dan bangunan yang dapat menyembunyikan beberapa ribu orang, dan secara geografis jauh dari daerah padat penduduk. AI segera memilih 5 bisnis yang memenuhi kebutuhannya. Kelima perusahaan ini semuanya berlokasi di daerah yang relatif terpencil di Maroko, salah satunya tidak jauh dari Duk Mining, hanya sekitar 100 km jauhnya, dan yang lebih baik lagi, perusahaan ini hanya berjarak kurang dari 50 km dari garis pantai, jadi jika ia ingin menempatkan orang-orangnya di sini dan menunggu mereka diangkut ke luar negeri, maka ini adalah pilihan terbaik. Maka, Lialin berpisah sementara dari Ye Chen keesokan paginya, dan pergi sendiri ke perusahaan itu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, Ye Chen tetap tinggal di kamar hotelnya dan duduk di lantai, terus meninjau set segel tangan itu sambil perlahan-lahan mengumpulkan aura di tubuhnya. Ye Chen sekarang begitu terobsesi dengan set segel tangan ini sehingga dia seperti pecanduan. Kapanpun dia punya waktu, dia akan berkultivasi dengan cara ini, dan dengan mengulang-ulang set segel tangan itu, dia akan mendapatkan ki spiritual ekstra untuk dirinya sendiri. Lialin akhirnya tiba di kota tempat perusahaan pengolahan makanan itu berada setelah 3 jam perjalanan. Perusahaan ini terletak di pinggiran kota, dan lebih dari 300 karyawan pada dasarnya berasal dari kota ini, yang berjarak sekitar 30 km dari pelabuhan nelayan di pantai timur laut Maroko, dan karena tidak langsung berada di pantai, orang-orang di kota ini tidak memiliki kesempatan untuk menjadi nelayan. Ketika nelayan pesisir mengandalkan penangkapan ikan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, penduduk desa kecil ini hanya dapat pergi ke perusahaan pengolahan makanan laut di sekitarnya untuk bekerja, dan perusahaan yang dipilih oleh Lialin adalah produksi khusus makanan laut olahan, terutama dalam produksi sarden kalengan sebagai perusahaan swasta utama. Maroko adalah pengekspor sarden terbesar di dunia, produksi sarden kalengan dalam negeri dan produk makanan laut lainnya bertahan hidup setidaknya ratusan perusahaan, meskipun PDB Maroko karena sarden telah meningkat, tetapi sebagian besar perusahaan yang memproduksi sarden kalengan ini tidak mudah untuk bertahan hidup. Karena hanya pengolahan makanan yang paling utama, ambang batas mereka relatif rendah, dan karena ambang batas yang rendah, sehingga persaingan antar rekan juga sangat ketat, perusahaan baru ingin berdiri teguh, seringkali mengandalkan perang harga untuk mendapatkan pesanan. Seiring waktu, kami saling menekan harga, yang mengakibatkan margin keuntungan seluruh industri menurun, dan saat ini, banyak perusahaan berjuang di tepi garis bertahan hidup. Ini adalah kasus dengan perusahaan yang dipilih oleh Lialin. Perusahaan ini didanai dan didirikan oleh mantan pegawai negeri sipil pemerintah kota setempat. Setelah lebih dari 10 tahun pembangunan berkelanjutan, skalanya memang semakin membesar. Tetapi karena teknologi produksi yang terbelakang dan efisiensi yang rendah, situasi bisnis di sini juga secara bertahap menurun, pemilik perusahaan semakin tua. Secara bertahap kehilangan ambisi, dan hanya berpikir untuk terus bergantung pada perusahaan ini untuk menciptakan keuntungan yang sedikit, dan karena pemikiran seperti ini, ia tidak menginvestasikan lebih banyak uang ke dalam perusahaan untuk digunakan untuk peningkatan dan perluasan, sehingga daya saing perusahaan semakin buruk. Yang lebih penting, perusahaan yang sudah tua seperti itu, ingin keluar sangat sulit, keuntungan industri tidak tinggi, biaya peningkatan dan rekonstruksi merupakan pengeluaran yang sangat besar. Kesalahan sekecil apapun dapat jatuh ke dalam kerugian, siapa yang tidak ingin mengambil risiko ini? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dan Lialin juga melihat keuntungan alami lain dari perusahaan pengolahan makanan laut, yaitu, mereka pasti memiliki kendaraan pengangkut bahan baku yang terus-menerus berpindah-pindah antara pabrik dan dermaga.
Begitu Ye Chen ingin mengangkut tentara yang tewas itu secara diam-diam, jalur laut adalah satu-satunya pilihan yang dapat diandalkan. Kemudian melalui kamuflase pabrik pengolahan makanan laut, Anda dapat memanfaatkan kendaraan yang bepergian ke dan dari pelabuhan nelayan untuk terus-menerus mengirim orang pergi. Jadi, dengan mempertimbangkan semua hal, perusahaan ini adalah pilihan terbaik. Ketika Lialin datang ke pintu masuk perusahaan pengolahan makanan ini, ia menemukan bahwa perusahaan ini bahkan tidak memiliki staf keamanan. Gerbang yang bobrok itu terbuka sepanjang waktu. Dari luar, skala pabriknya besar, tetapi memang benar bahwa usianya sudah beberapa tahun, dan semuanya tampak agak bobrok. Area dengan pintu paling canggih adalah ruang terbuka seluas sekitar 3.000 hingga 4.000 meter persegi, tempat mobil Fiat yang bobrok diparkir, serta berbagai sepeda dan sejumlah kecil sepeda motor sederhana yang dimodifikasi hingga rusak total. Sisi kanan tampak seperti area bongkar muat dan penyimpanan, karena tidak hanya ada dermaga bongkar muat yang nyaman di sini, tetapi juga bangunan monolitik yang tertutup rapat, yang menurut Lialin merupakan gudang pendingin, yang digunakan untuk menyimpan bahan mentah, seperti halnya sebuah truk diparkir tepat di depan dermaga. Tempat beberapa pemuat membawa turun makanan laut segar yang tertutup es dan memindahkannya ke gudang pendingin di belakang gudang pendingin terhubung. Kebangunan pabrik tunggal terbesar, yang seharusnya menjadi jalur pemrosesan, ada juga platform kargo serupa di sisi kiri, bagian belakang platform ini juga dilengkapi dengan bangunan tertutup. Lialin berspekulasi bahwa ini seharusnya menjadi area penyimpanan produk jadi serta area pemuatan. Ketika Lialin tiba di pintu pabrik terbesar di tengah, suara gemuruh di dalam sudah memekakkan telinga, karena makanan kaleng perlu dipanaskan untuk produksi dan juga dipanaskan untuk sterilisasi. Pintu besar itu terus bergulir keluar dengan gelombang panas yang lembab. Baru setelah Lialin masuk ke dalam gedung pabrik, seseorang akhirnya menyadari wajah yang tidak dikenalnya, jadi seseorang menghampirinya dan menanyainya dengan waspada dalam bahasa setempat. Lialin melihat bahwa dia tampak seperti pekerja biasa, jadi dia mengeluarkan uang kertas $10 dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata dalam bahasa Inggris, "Di mana bosmu? Saya ingin menemuinya." Pihak lain tidak mengerti bahasa Inggris atau Perancis, tetapi dia masih mendengar kata bos, jadi dia segera mengerti bahwa Lialin ingin bertemu bosnya, ditambah lagi pihak lain itu cukup murah hati. $10 sudah lebih tinggi dari gajinya sendiri satu hari, jadi dia segera menjilat dan memberi isyarat kepada Lialin, dan dengan antusias membawanya ke kantor bosnya. Kantor bos, terletak di sisi bangunan pabrik dalam struktur baja yang ditopang oleh rumah 2 lantai, di mana keempat sisinya ditutupi dengan kaca, dan seluruh bangunan pabrik dapat dilihat dengan jelas. Melihat bahwa karyawannya telah membawa orang asing, bos itu juga sedikit terkejut, jadi dia mulai melihat Lialin dari kejauhan. Lialin yang menyamar, meskipun orang tidak dapat melihat wajah aslinya, tetapi juga masih berwajah Asia, dan pabrik ini serta hulu dan hilirnya, hampir semua penduduk lokal Maroko, jadi melihat orang Asia di sini, memang sangat jarang. Lialin telah menyelidiki latar belakang bos ini sebelum dia datang. Dia berusia 61 tahun ini, dan awalnya adalah seorang pegawai negeri sipil setempat yang pergi bekerja di departemen pemerintah kota tingkat yang lebih tinggi, dan kemudian karena dia merasa bahwa ada prospek dalam industri pengolahan makanan laut, dia mengundurkan diri dan pergi ke laut, dan kembali ke kampung halamannya di dekatnya untuk membuka pabrik pengalengan. Karena dia penduduk lokal, dan di kota sebagai pegawai negeri sipil telah mengumpulkan banyak kontak, jadi dia kembali untuk membangun pabrik dan mendapat banyak kebijakan yang menguntungkan, tidak hanya memberinya banyak tanah, tetapi juga mendapat banyak pinjaman berbunga rendah, skalanya juga dianggap semakin besar. Namun, karena dia memulai dari awal, jadi memulai bisnis di awal tahun, pendapatan aktualnya sendiri tidak tinggi. Uang yang diperolehnya digunakan untuk membayar kembali pinjaman, atau digunakan untuk membuat beberapa koneksi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dalam 7 atau 8 tahun setelah semua pinjaman dilunasi, tingkat pendapatannya seharusnya cukup baik, dengan keuntungan sekitar $200.000 per tahun, yang dianggap sangat banyak di daerah setempat. Namun beberapa tahun terakhir jauh lebih buruk, dan keuntungan tahunannya kini menyusut menjadi hanya $30.000 hingga $50.000 per tahun. Karena ia tahu bahwa pihak lain memiliki CV pegawai negeri, Lialin yakin bahwa ia bisa berbahasa Perancis, dan pasti tidak ada masalah dalam komunikasi.
Karyawan itu menuntunnya ke pintu dan berbicara dalam bahasa setempat. Bos di dalam kemudian langsung melambaikan tangan ke arah keduanya melalui kaca. Karyawan itu mendorong pintu masuk dan memberitahu bos bahwa Lialin ingin menemuinya. Lialin tidak berkecil hati dan langsung bertanya kepadanya dalam bahasa Perancis, "Anda pemilik di sini? Saya ingin membeli pabrik Anda." Begitu pemilik mendengar ini, seluruh tubuhnya bersemangat. Dia tahu bahwa orang Asia itu kaya, terutama pengusaha Asia yang datang untuk berbisnis di Asia pada umumnya lebih kaya. Dia sudah lama ingin menjual pabrik ini, tetapi tidak ada yang memintanya selama beberapa tahun. Sekarang ada seorang pengusaha Asia yang berinisiatif untuk datang ke rumahnya. Impian untuk menguangkan dan menikmati masa pensiunnya segera berkobar di dalam dirinya, jadi dia buru-buru berdiri dan berkata kepada Lialin, "Selamat datang, selamat datang. Silakan duduk, silakan duduk." Dengan itu, dia buru-buru membubarkan karyawannya dan mengambil inisiatif untuk mengambil sebotol air mineral dan menyerahkannya kepada Lialin, sambil berkata sambil tersenyum, "Kami punya ide untuk dijual di sini. Selama harganya tepat, semuanya di sini untuk dijual." Lialin tidak ingin berpura-pura ingin membeli, dia malah tersenyum dan berkata, "Orang-orang di negara kami baru-baru ini mulai mempopulerkan sarden kalengan, jadi saya punya ide untuk mendirikan pabrik di Maroko, dan ketika saatnya tiba, sarden kalengan yang diproduksi akan diekspor langsung ke negara kami, dan saya sudah memeriksa banyak pabrik di sepanjang jalan. Jadi tolong beri saya gambaran umum tentang kalian, pertama-tama, dan keuntungan kalian." Bos itu buru-buru berkata, "Kami memiliki total 5 jalur produksi di sini, 4 di antaranya digunakan untuk memproduksi sarden kalengan, dan yang lainnya digunakan untuk memproduksi makanan laut lainnya, dengan hasil tahunan sekitar 4.000 ton. Lialin langsung mengerutkan kening saat dia mendengarkan dan mendesah, 5 jalur produksi, hanya memproduksi 4.000 ton setahun, sejauh yang saya tahu, perusahaan pengalengan besar Maroko semuanya memulai dengan 1 atau 200 ton sehari. Bos itu buru-buru berkata, "Saya di sini terutama karena lini produksi saya relatif tua, jadi efisiensi produksinya relatif rendah. Tetapi kami memiliki tempat yang besar, jika Anda bersedia berinvestasi untuk melakukan peningkatan dan transformasi, kami di sini sepenuhnya siap untuk menjadi perusahaan skala besar." Sambil berkata demikian, dia buru-buru memperkenalkan, "Biaya pekerja kami di sekitar sini sangat rendah. Sebagian besar gaji bulanan pekerja kami berkisar 2.000 dirham, tidak lebih dari $200 AS, dan mereka bekerja keras dan melakukan apapun yang perlu mereka lakukan. Saya memiliki 300 pekerja di sini sekarang, dan jika Anda membutuhkan di masa mendatang, Anda selalu dapat merekrut 500 pekerja terampil dari kota-kota terdekat." Lialin tersenyum, semua bisnis memiliki ruang untuk peningkatan, tetapi semuanya tidak lain hanyalah masalah biaya. Mari kita lakukan dengan cara ini, Anda memberi saya harga dan saya akan memikirkannya. Pria itu merenungkannya dan berkata, 5 juta dirham, atau setengah juta dolar AS. Meskipun pabrik ini masih memiliki keuntungan $30.000 AS per tahun, tetapi keuntungannya sudah mulai menurun terus-menerus, dan bos tahu betul di dalam hatinya bahwa dia hanya bisa bertahan paling lama 10 tahun lagi, dan dalam 10 tahun ke depan digabungkan, dia bisa mendapatkan keuntungan $200.000 AS bahkan jika itu bagus. Sedangkan untuk pabrik mereka sendiri, peralatannya sudah sangat tua, bahkan di negara-negara seperti Maroko sudah keluar dari siklus, milik negara pendukung yang kuat, benar-benar terjual habis, diperkirakan lebih mahal daripada besi tua jadi sedikit. Dan pabrik karena alasan lama, harganya juga sulit naik, lagi pula, terhadap pinggiran kota yang terpencil, bahkan tanahnya tidak terlalu berharga. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Jadi, belum lagi $500.000 AS, bahkan jika itu $300.000 AS, dia tidak akan ragu untuk menjualnya. Lialin tidak terburu-buru untuk berbicara dengannya tentang harga, tetapi mengajukan banyak pertanyaan terperinci kepadanya, dan membiarkannya berjalan-jalan sendiri. Di belakang pabrik ini, ada juga kantin staf serta beberapa gudang. Meskipun jumlah pekerja pabrik hanya lebih dari 300, tetapi jika dia benar-benar ingin menyembunyikan orang di sini, masih akan sangat mudah untuk menyembunyikan beberapa ribu dari mereka. Selain itu, ada sekitar 15 ton barang kalengan yang menunggu untuk dikirim di gudang produk jadi, yang harganya sekitar $40.000 AS menurut harga pasar. Setelah melihatnya secara keseluruhan, Lialin berkata kepada bosnya, "Begini saja,
Saya sudah melihat apa yang Anda miliki di sini, dan sejujurnya, bangunan ini benar-benar lebih tua dari yang saya bayangkan, dan biaya perbaikan, pembangunan kembali, dan peningkatannya akan menelan biaya setidaknya beberapa juta dolar AS. Dan saya orang yang tidak suka berlama-lama dalam berbisnis, jadi saya akan memberi Anda 2 penawaran, dan 2 pilihan, dan tidak peduli yang mana selama Anda dapat menerimanya, kita akan dapat mencapai kerjasama. Jika tidak ada yang dapat diterima, maka saya akan mencari pilihan lain. Bos itu buru-buru berkata, silakan. Lialin berkata, penawaran pertama, pembayaran 1 kali sebesar 250.000 dolar AS untuk membeli semua fasilitas yang terlihat dan nyata di sini, termasuk tanah, bangunan pabrik, jalur produksi, dan peralatan lainnya, dan semua bahan mentah dan inventaris produk jadi di gudang Anda. Ketika bos itu mendengar ini, ekspresinya langsung agak tidak berdaya saat dia berkata, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, bahan baku dan inventaris produk jadi kami sendiri bernilai setidaknya 50.000 dolar USD. Lialin tersenyum dan berkata, tawaran kedua, saya akan membayar Anda 300.000 dolar, tetapi saya hanya dapat membayar Anda 200.000 dolar di muka. Sisa 100.000 dolar harus menunggu saya untuk memproduksinya sebelum saya membayar Anda. Syarat lainnya adalah Anda harus membantu saya memelihara para pekerja ini. Saya mungkin memerlukan 2 hingga 3 bulan untuk meningkatkan peralatan di sini. Selama waktu ini, Anda harus memastikan bahwa para pekerja ini tidak membela hak-hak mereka, tidak menimbulkan masalah, tidak menyebabkan masalah bagi saya, dan pada saat yang sama, mereka juga harus menunggu dengan jujur di rumah, dan kembali bekerja ketika saya mulai bekerja. Bos berkata dengan canggung, saya benar-benar tidak bisa menjamin ini, mereka semua harus menghidupi keluarga mereka, jika mereka tidak memiliki penghasilan selama 2 hingga 3 bulan ini, keluarga mereka mungkin tidak bisa makan, dalam hal itu, mereka pasti akan pergi dan mencari pekerjaan lain. Lialin berkata, selama periode waktu ini, upah mereka akan dibayarkan seperti biasa, setengah per bulan, dan setengah sisanya akan dibayarkan sekaligus hingga hari jabatan. Ketika bos mendengar ini, dia merasa lega dan buru-buru berkata, kalau begitu ini tidak masalah, masih ada uang yang bisa diterima jika mereka tidak bekerja, mereka pasti akan setuju. Lialin mengingatkan, untuk memastikan mereka tidak membocorkan situasiku di sini ke publik atau rahasia bisnisku, kamu harus turun tangan dan melakukan hal-hal ini, buat mereka berpikir bahwa kamulah yang akan meningkatkan tempat ini, bukan orang lain. Dan kemudian beritahu mereka untuk tidak memberitahu siapapun tentang tempat ini saat mereka kembali ke rumah, dan begitu mereka membocorkan rahasia bisnis mereka, mereka akan berhenti dibayar, dan sisa setengah dari gaji mereka juga akan langsung dibatalkan. Bos berkata tanpa berpikir, semua ini tidak masalah, kemampuanku masih bisa melakukannya. Berbicara di sini, dia menggosok kedua tangannya dan tersenyum sinis. Hanya saja harga ini memang masih agak rendah bagiku, totalnya hanya 300.000, dan masih ada barang senilai 50.000 dolar di sini. Setidaknya harus di atas 450.000 dolar agar masuk akal. Lialin berkata, begini saja. Selama kamu melakukan apa yang sudah kujelaskan kepadamu, sehingga aku dapat mendorong peningkatan dengan sepenuh hati dan jiwaku, setelah peningkatan selesai dan pekerjaan dimulai dengan lancar, aku akan membayarmu 200.000 dolar lagi, sehingga total tawarannya menjadi 400.000 dolar. Begitu bos mendengar ini, dia langsung tersenyum gembira dan berkata tanpa ragu, setuju. Bersambung.